Nemui rakyat bukan pada waktu-waktu butuh ketika pemilu. Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita datang untuk menghampiri mereka. Oke? Nanti wali kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, wali kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu artinya masih ada kesempatan, Kang? Hal yang mudah, nggak ada masalah. Saya sudah canangkan trotoar di kota Depok minimal sama dengan trotoar di kota DKI Jakarta. Kenapa? Biar orang Depok bangga dong. Lihat Jakarta trotoarnya bagus, Depok juga bagus. Lihat Jakarta jalannya mulus, Depok juga mulus. Ya kan? Lihat Jakarta gedung pemerintahnya melayani publiknya dengan baik, Depok juga melayani. Sehingga orang Depok bangga menjadi orang Jawa Barat. Oh, tandanya umbul-umbul udah banyak nih. Jawa Barat istimewa. Nih, posisinya ada di sebelah kanan nih, KDM. Udah ramai banget ya di depan ya jalan raya. Masya Allah. Ini kalau udah ada spanduk putih begini nih, lokasinya udah deket. Tuh, aparat keamanan udah banyak nih. Udah nyampe kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya suami apa enggak? Ya, sama, saya juga nggak punya istri. Sehat? Sudah milih pemimpinnya? Siapa wali kotanya? Yang keras? Yang keras? Siapa wakilnya? Siapa yang milih Pak Wali sama Pak Wakil? Angkat tangan. Ayo semuanya angkat tangan. Alhamdulillah, pasti banyak yang bohong. Lah,
Udah aja angkat tangan saya semuanya, karena yang milih yang tidak milih pun semuanya sama-sama warga Depok yang harus mendapat perhatian. Kalau sudah kepilih jadi pemimpin, ya pemimpin semuanya. Nggak bisa nanti ada warga Depok yang kecelakaan di jalan, ada wali kota nanya dulu, dia agamanya apa? Islam. Islamnya Muhammadiyah apa NU? NU. NU-nya NU yang mana? Masih panjang. Partainya apa? Habis partainya apa? Kemarin waktu pemilihan wali kota milih siapa? Nggak selesai-selesai. Urusan pemilu sudah selesai. Hari ini saatnya setelah dilantik nanti pemimpin menepati janji apa yang diucapkan saat pemilu. Setuju? Setuju enggak? Mengakui wali kotanya? Mengakui? Apa yang dijanjikan oleh Pak Wali? Udah tahu semua saya. Satu, di Depok nggak boleh ada kemacetan. Bener nggak? Nanti harus salah satunya bangun flyover. Bener Pak Wali? Dan flyovernya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat. Saya selesaiin itu. Oke. Dua, nyelesain masalah SAM. Tiga, nyelesain masalah pendidik. Biar anak Depok semuanya sekolah tamat SM. Yang keempatnya menyelesaikan seluruh problem jalan lingkungan. Yang kelimanya menata seluruh danau-danau, embung-embung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya. Biar seluruh warga Depok bahagia. Benar gak? Yang kelimanya menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dan standarnya akan saya tetapkan di Jawa Barat 50 juta per rumah rakyat miskin. Kenapa Kang Deddy jadi 20 juta jadi gede? Ya, kalau 20 juta tetap masih miskin. Kalau udah 50 juta miskinnya hilang. Bener gak? Karena harga toilet digital itu 40 juta sampai 120 juta. Jadi 50 juta rumah rakyat miskin itu masih satu toilet digital. Bener gak? Nah, bagaimana caranya? Pak Wali Kotanya mulai ngasih contoh. Insya Allah bareng-bareng sama saya nanti. Gak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja. Kita punya mobil sendiri. Alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok. Setuju nggak? Oke nggak? Saya tadi sudah nyatain pagi-pagi, udah deh nggak usah dikasih mobil dinas, saya mobil saya udah cukup, lebih dari satu dan bagus-bagus lagi. Bener nggak? Lebih gagah pakai mobil sendiri daripada pakai mobil pemerintah, malu, ya kan? Itu gubernur mobil plat merahnya nongkrong di tempat karaoke, pan era ay. Bener gak? Oke nggak? Oke. Yang berikutnya Pak Walinya nanti tiap pagi naik sepeda, setuju? Keliling gang-gang temui warganya dalam setiap pagi. Nemui rakyat bukan pada waktu-waktu butuh ketika pemilu. Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita datang untuk menghampiri mereka. Oke? Biar nanti rakyat Depok percaya. Kedua lagi kepilih jadi wali kota. Setuju? Nanti bagi anggarannya, ini kewajiban kewajiban wali kota, ini kewajiban gubernur. Saya sudah canangkan trotoar di kota Depok minimal sama dengan trotoar di kota DKI Jakarta. Kenapa? Biar orang Depok bangga dong. Lihat Jakarta trotoarnya bagus, Depok juga bagus. Lihat Jakarta jalannya mulus, Depok juga mulus. Ya kan? Lihat Jakarta gedung pemerintahnya melayani publiknya dengan baik, Depok juga melayani. Sehingga orang Depok bangga menjadi orang Jawa Barat. Oke? Dan saya sudah ngomong tadi sama staf gubernur, sediakan kantor gubernur untuk di wilayah Depok.
Kalau belum bisa ngebangun kantor gubernur, saya mau minta ke Pak Wali 1 ruangan untuk gubernur di pemerintahan Kota Depok, boleh kan? Daripada harus bangun gedung baru lama. Benar gak? Biar saya ngantor sama wali kota. Kenapa? Gubernur itu nggak punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah wali kota. Tugas gubernur fungsinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Apa yang menjadi keluhan anaknya, saya meresponnya. Tapi anaknya harus nurut juga sama ibunya. Kalau belum punya beras, kalau belum punya rumah, kalau anak-anaknya sekolah, jangan dulu jalan-jalan pelesiran ke luar negeri. Penuhi dulu kebutuhan anak-anaknya. Oke enggak? Oke enggak? Oke enggak? Beres? Beres? Oke. Percaya sama Pak Wali Kota? Dengan satu catatan, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota nggak boleh tambah istri. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau tambah istri nggak sopan sama gubernur. Gua satu aja kagak punya, lu tambah lagi. Yang boleh tambah ombre aja. Aduh. Jadi ini cara memimpin. Ini caranya. Jadi kenapa pemimpin harus merasa rakyat dekat? Jadi kalau sudah dekat dengan masyarakat, sudah dipercayai masyarakat, jangan mikir pemilihan itu harus pakai duit. Kagak. Saya buktiin kemarin, kagak ada duit yang disebar-sebar, kagak ada sembako yang disebar-sebar. Buktinya orang Depok juga milih saya. Orang kagak percaya Deddy Mulyadi dipilih Kota Depok, kagak percaya, menang aing di Depok. Padahal Deddy Mulyadi Sunda Wiwitan, Deddy Mulyadi ini kagak. Rakyat sudah tidak akan ngomongin lagi isu agama, rakyat butuh karya nyata. Udah. Oke? Sepakat? Dukung wali kotanya, jangan dibikin pusing wali kota sekarang. Mikirin yang dikeluarin kemarin aja, sekarang nggak punya gaji, kasihan dia. Jangan didatangin terus pusing, dilantik belum, honor belum dapat, yang datang tiap hari datang terus. Dan saya tadi pagi, saya jelasin ke tim sukses saya dimanapun, yang mengusung, yang mendukung, relawan, saya katakan, kalau Anda mendorong saya jadi gubernur, maka tidak boleh Anda minta apapun pada saya ketika terpilih. Kenapa? Tapi Anda dukung apapun kebijakan saya yang itu untuk kepentingan rakyat, dan kritik saya yang kalau tidak berpihak pada rakyat. Jangan tim sukses nanti musingin yang didukungnya, nanti rusak lagi. Nih tim suksesnya, proyeknya buat saya. Awas jabatan ini saya ngatur. Nggak boleh. Kalau begitu nanti bukan tim sukses, itu tim penjerumus. Benar enggak? Karena kita jadi bukan hanya oleh tim sukses, kita jadi oleh rakyat yang memilih kita. Betul? Tim sukses tugasnya apa? Saya di RW ini, RT ini, kelurahan ini, Depok. Saya mengusul ini Pak Wali Kota, jalan lingkungannya, rumah rakyat miskinnya, anak-anak yatim yang tidak sekolah, anak-anak yang tidak mampu yang tidak sekolah. Saya bikin proposalnya, Pak Wali penuhi tuntutan kebutuhan rakyat saya. Saya malu jadi tim bapak, saya ditagih oleh rakyat, saya tidak memenuhinya. Itu tim sukses yang keren. Oke? Siap bangun Jawa Barat? Oke, nanti Pak Wali sudah oke. Siap dalam, nggak usah lama-lama. Targetnya nggak 5 tahun saya. Dalam waktu 3 tahun ke depan, seluruh kebutuhan publik Depok sudah terpenuhi 3 tahun. Gimana Pak Deddy rumusnya? Saya udah tahu rumusnya. Saya tadi pagi ketemu dengan tim transisinya Pemda. Saya nggak bentuk. Saya katakan, berapa biar apa kamu punya? Setahun, rapat, hotel, segala macam, perjalanan dinas dalam luar negeri 120 miliar, jangan dicairin, pisahin. Berapa anggaran ini? Ini yang ini 300 miliar. Berapa anggaran ini? Simpen dulu, kumpulin. Saya jabat gubernur itu akan saya alihkan untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Kalau urusan potong-potongan, jangan dulu motong anggaran OPD, potong anggaran gubernur dulu, sok turunin. Kenapa? Buat apa terlalu gede? Aing kabutuh. Jangan nambah majikan teu boga. Bener tuh.
anak geus gede nu hiji leutik keneh yang sukma ayu, apa kebutuhan saya mah tidak banyak, daharna ge aing mah irit saeutik. Saya makan sehari cuman sekali, setengah timbel orang jauh, saya mah saeutik aing. Lo pakai neh mere dahar batur aing mah. Kalau ditanya Kang Dedi di rumah sehari masak berapa? 10 liter. Yang makannya orang lain aing. Kenapa? Karena yang bertamu ke rumah Dedi Mulyadi pasti ada tempat ruang tamu yang sudah disiapkan makan di situ. Yang datang makan, yang datang makan, yang datang makan. Kenapa? Tugas saya tidak boleh ada rakyat berkunjung saya perutnya dalam keadaan lapar. Nggak punya duit pulang nak aing di ongkosan. Itu era mah. Itu biasakan Pak Wali ya, di rumahnya diamplopin, ada gocap, ada cepet, rakyat yang datang kalau nggak ketemu udah diamplopin aja, udah lupa kali. Nggak apa, nggak ketemu sama Pak Wali kotanya juga apa, yang penting pulang dapat buat beli beras udah. Bener tak? Daripada ngomong sama wali kotanya 2 jam balik jadi ongkosan. Bener gak? Sudah lah. Dan tidak semua juga, mohon maaf, yang ketemu saya tidak mungkin setiap orang saya layani. Datang ke aing curhat, Pak saya ada masalah dengan istri saya, aing sarua ya masalah. Kan warga ini suka aneh-aneh. Datang ke saya cerita masalah dengan istri saya gugat cerai, gimana rumusnya saya juga tidak bisa menyegahnya. Ada datang lagi, Pak saya ini lagi bagi waris, udah jangan ngomong ke saya tuh bagi waris Pak. Saya butuh pekerjaan, ya saya tidak mungkin ngasih pekerjaan, yang ngasih pekerjaan pabrik, ya kan? Harusnya datang ke saya ini, Pak jalan di kampung saya jelek, Pak jalan di anak saya tidak sekolah, BPJS-nya habis. Kenapa BPJS tidak kebayar? Karena suami saya meninggal. Oke. Itu Pak suami saya kawin lagi, nges ganti. Jangan pikir gubernur Jabar ini segala rupa kain. Ya Allah. Nah ini juga ini yang disebut dengan bagian dari saling menghormati kebudayaan. Saya kesini pakai peci, ini kasih geru. Pak Walinya pakai ikat putih. Ini Pak Geri ini jujur aja, jadi anggota DPRD-nya bagus deh. Bener tuh? Yang berikutnya pesan ke Pak Wali, nggak boleh lagi nanti Pak Wali jadi wali kota ngeluh-ngeluh urusan damkar, nggak mau denger saya. Bener nggak? Malu wali kota, apa wali kota? Kota Depok sedemikian gagah, mesin damkarnya mati, petugasnya kebakar, aduh, meninggal karena tidak ada oksigen. Nanti jatah Pak Wali, jatah mobil dinasnya minta ditunda, suruh beli ambulan pendamping damkar dengan seluruh kelengkapannya. Saya nanti akan bagikan mobil ambulan termewah setiap kabupaten kota. Saya nanti siapin mobil ambulan termewah, akan saya siapin. Siapa yang mau naik silahkan. Ya, saya pengen lihat yang mewah itu bukan mobil dinas pejabatnya. Yang pengen mewah itu adalah mobil ambulan untuk warganya. Silahkan wargaku kota Depok naik ambulan termewah, silahkan. Ciri ambulan mewah apa? Begitu masuk ambulan langsung innalillahi. Tapi kalau Anda jadi warga kemudian ada kecelakaan atau Anda sakit, pemerintah melayani dengan baik, dari mulai dijemput dari rumah sampai ke rumah sakit. Di rumah sakitnya dilayani penuh senyuman, seluruh kelengkapannya disiapkan. Pemerintah mengerahkan seluruh institusi yang dimilikinya. Anda tetap meninggal karena takdir Allah. Sebelum meninggal Anda tulis surat dulu. Kepada yang terhormat Wali Kota Depok yang aku cintai, perjalanan hidupku begitu berat, pedih rasanya. Ketika terlahir aku ditinggalkan oleh ayahku, besar aku ditinggalkan oleh ibuku. Akhirnya aku berhidup bersama pamanku. Hidup dalam kepedihan, aku diajarkan bagaimana cara berdagang bala-bala. Meskipun ketika berdagang bala-bala ke sekolah banyak yang darmaji makan 5 ngaku hiji.
Kemudian usia remaja aku pacaran, kemudian ditinggalkan oleh 3 orang laki-laki biadab yang merenggut kehormatanku secara bergiliran. Jauh lah itu. Nah kemudian dia menulis, aku kemudian punya seorang suami yang baik. Aku punya anak 3, yang satu sudah sekolah SMA, yang satu masih SMP, yang satu SD. Tetapi rupanya Allah berkata lain. Penyakit yang menggerogotiku tak bisa lagi disembuhkan dengan pengobatan medis. Aku sudah berpasrah tadinya, tidak mau lagi berobat, tapi karena kebaikanmu seorang dokter menemui ke rumahku, kemudian membawa aku ke dalam ambulan yang begitu nyaman. Aku dibawa ke rumah sakit di UGD dengan penuh senyuman. Aku dilayani dengan penuh cinta. Pada akhirnya saat napas terakhir, aku tak bisa lagi menolak ajal yang menjemputku. Tetapi izinkan aku berkata, ya Allah, berikanlah keberkahan pada wali kotaku yang telah memberikan terbaik dalam hidup. Benar nggak? Kalau wali kota yang seperti itu, itulah wali kota yang beriman dan beramal soleh. Walau Anda berkali-kali mengatakan saya beriman, saya beramal soleh, saya ahli ibadah, saya tukang sholat, hari mobil damkar paeh mah teu iman. Betul nggak? Pemimpin itu keimanannya itu ada di amal solehnya. Amal soleh pemimpin itu bukan pura-pura menjadi orang soleh, tapi kebijakan-kebijakannya yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Itulah amal soleh seorang pemimpin. Mantap. Betul tidak? Ini penting. Saya buat Pak Wali Kota nanti. Pokoknya tolong istrinya awasi suaminya. Periksa HP. Kalau HP suaminya sudah dikunci tidak bisa dilihat, jangan pernah percaya lagi ke suamimu. Pokoknya saya akan menjadi gubernur yang membela kaum wanita. Apalagi didampingi sejak jadi lurah sampai jadi wali kota. Mau nerima suaminya gaji kecil, ya kan? Saya tahu Pak Wali Kota itu dulu memang kerjanya di kelurahan, kerjanya di Bank Jabar, di kecamatan, tetapi SK-nya di Bank Jabar, saya tahu itu. Ya kan? Nah, sekarang jadi wali kota. Masa waktu susah suaminya, istrinya dampingi, waktu senang istrinya ditinggalkan. Jangan kau pernah hianati istrimu. Istri aja kau hianati, apalagi rakyatmu. Yes? Yes? Wali kota ganteng, iya. Wali kota hebat, iya. Tapi mohon maaf, Bapak sudah tidak punya lagi harapan untuk dapat istri baru yang cantik. Bener nggak? Aku sih masih punya harapan. Seizin nih yang sukma ayu. Tapi sampai sekarang saya sudah tidak lagi memiliki semangat untuk itu. Saya lebih seneng bertemu rakyat tiap hari, ngurus Nihiang dari mulai bangun sampai tidur lagi. Itu kebahagiaan sejati hidup saya saat ini. Oke? Yes? Oke? Mantap? Siap? Dan Pak Wali nanti harus punya ya pengaduan warga ya. Siapin, nanti ada operatornya lah pokoknya. Dan saya jujur ya, di antara orang yang saya wawancarai di podcast saya, Pak Wali Kota Depok termasuk yang sangat menguasai masalah. Sampai jumlah berapa janda tua di Depok, Pak Wali itu tahu. Ya. Tetapi ketika saya tanya berapa jumlah wanita yang janda bukan perawan, bukan, Pak Wali tidak tahu. Saya bukan playboy. Oke, ya. Siap? Semangat? Nah, saya mau manggil nih calon tenaga ahli saya yang akan saya gunakan mendampingi saya di Kota Depok nanti biar ngerumusin. Silakan, Bapak Profesor. Gua ngomong apa? Apa namanya? Saya memanggil tenaga ahli saya yang akan mendampingi saya di Kota Depok untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah tentang kemakmuran rakyatnya.
Kenapa yang datang ke ahli kawin? Ya, saya kan memakmurkan, Pak. Yang dimakmurkan apa? Ya kan, jadi keturunan banyak gitu, Pak. Saya sini, Pak. Oh, karena kamu punya penghasilan 200 juta sebulan. Jadi kalau untuk satu istri berarti kamu yang dimakmurkan cuma satu. Karena istrimu 4, jadi 200 dibagi 4, 50 jutaan. Jadi kamu sudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh wanita Indonesia. Mudah-mudahan, Pak. Coba lihat wajah-wajah. Coba lihat wajah. Berkacalah. Berkacalah. Nggak ada kaca. Bercerminlah. Ya, Pak. Bercerminlah pada diri sebelum engkau diletakkan cermin. Tapi dah gimana, Pak? Banyak cewek, Pak, yang ketipu. Maksudnya? Ya jadi kan ya gitu aja, Pak, datang lagi gitu. Ya pengen dinikahin gitu, Pak. Ya, Pak. Banyak perempuan yang ingin dinikahi oleh dirimu. Apa tidak salah? Kayaknya salah, Pak. Ya kayaknya mah salah, tapi memang nggak ngerti, Pak. Dan mereka mah Wanita yang model mana yang mau dinikahi oleh wajah yang mirip Golira gitu? wanita yang gila aja, Pak, mungkin. Gila, jadi sudah tertutup dengan. Apakah wanita yang kau tiduri saat malam hari tidak menjerit-jerit ketika melihat wajahmu? Ya tidak, Pak. Tidak dong. Enggak dong. Laki-laki bertemu seorang wanita itu wajahnya penuh dengan romantis. Benar. Ada pacaran cinta. Iya dong. Ada ucapan sayang. Iya dong. Ada tatapan penuh kelembutan. Iya dong. Ada suara indah yang mendesah yang masuk ke telinga. Benar. Itulah laki-laki sejati. Iya. Ari banget sih ya, rek kumaha. Mereka itu tidak diberi kesempatan untuk melihat wajahku. Bagaimana caranya? Padamkanlah listriknya. Kemudian kau tiduri wanita itu. Iya. Jadi wanita itu ditiduri dalam keadaan gelap gulita. Iya, Pak. Yang terdengar hanya suaranya saja. Iya. Ketika apinya nyala maka dia menjerit. Menjerit. Karena di depannya ternyata ada kolor hijau. Tapi alhamdulillah, Pak, saya mah bangga melihat Bapak. Aduh. Di sini kenapa kamu muji saya? Aduh, lu muji gue. Aduh, itu kalau orang Depok ngomong gitu. Gue ya. Lu muji gue ya? Ya gua, Pak. Ada gua, Pak. Ada gua. 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 Bukan gue. Kan gua tambah gua gopat, Pak. Gua lah. Aduh. Ya, ini Pak. Jadi Terima kasih dulu dong buat tim wali kota Depok, Oh, iya. para anggota DPRD, Ya, benar. ya kan? Iya, pokoknya tim sukses semuanya, keren pokoknya. Iya. Siap. Dengan satu catatan, Apa? tidak boleh nambah istri. Tidak boleh. Yang berhak menambah istri adalah BN. siapa? BN. Apa BN? Brandut. Ya lamun disunakeun kieu sia Hang. Oh, no. Aing mah ngabayang heuh, aing ombre pan gede. Heeh, bener. Lanjut masa gede kumaha. Nyumput, Pak. Aduh. Ya Allah. Orang ditinggalikeun teh eueuh leungit. Jadi disingkapkeun lah. Aduh. Tapi Om Bray mah laki-laki yang dia itu kalau sama wanita itu dia tidak pernah berhitung. Berhitung tidak, Bro. Ya, karena wanitanya yang berhitung. Jadi lamun boga salaki Om Bray mah untung. Untung. Nyarean jarang mere duit ngaboe. Apaan sih, Bu? Tawa mulu. Sehat ya, udah aja. Bukan sehat, kalau ketemu gila malah. Kalau bahagia ya. Kamu playboy. Apa? Bener kamu suka menaklukkan wanita? Ya wanita. Iya dong. Masa serang orang takut sama wanita? Masa kalah wanita mana?
Coba yang di belakang saya bisa kau taklukkan? Beneran? Beneran? Oke. Kan kamu punya doa? Jampe. Jampe. Coba dijampe. Enggak tuh kabeh beneran. Ya sudah, taklukkan dia. Taklukkan dia. Oke. Jangan pakai doa-doa, Pak. Gini aja, Pak. Ya Allah, talungun. Ini beda gitu. Perbaikan. Nu hiji meni bodasnya cas. Hari nu hiji Nu deui. hiji meni hideung caket. Coba banget renengkeun. Aduh. Eta teh kana aya teh keur ningalikeun irung anyar. Ya. Batur mah pilgub teh, pilwalkot teh boga kabogo anyar. Kana aya mah boga irung anyar. Oh enggak, ya Allah. Weh, aku lihat wajahmu. Hidungmu, wow. Emang siapa goblok? Goblok siapa? Goblok gimana, Pak? Aing nu ngamodalan sia. Kuring diubaran ku aing. Teu boga duit ku aing dibere. Make up ti aing, skincare ti aing. Nah sia bagian nyabakan. Sopan sia mah aing teh. Jangan jadi KDM yang dulu dong. KDM yang dulu naon sia teh? Ya kan, Kak. Dulu mah kan KDM teh Kang Duda Merana. Sekarang mah kan Kang Duda menjabat. Kang Duda menyala. Kang Duda menyala. Di tangan Duda Jawa Barat istimewa. Amin. Duda. Kang, punten Kang, masalah yang tahan didamkan dipecat itu responnya bagaimana? Ya gini aja kan itu bukan ASN ya, pegawai tidak tetap, dan nanti wali kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, wali kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu artinya masih ada kesempatan Kang? Hal yang mudah, nggak ada masalah. Jadi buat siapa namanya? Sandi. Buat Sandi nggak usah khawatir. Saya nanti udah bilang ke Pak Wali, tolong nanti kalau menjabat diangkat kembali. Ya. Kang, selepas itu juga anaknya mendapat bully dari sekolah. Oh iya, nanti kita bantu ya. Saya selalu akan memperhatikan pegawai-pegawai kecil yang dia punya dedikasi yang tinggi, tetapi tidak mendapat keadilan dalam pekerjaannya. Nah ini ke depan akan segera perbaiki, karena di Depok tuh nanti saya dua yang akan fokus perhatikan. Pertama kemacetan, yang kedua kinerja kebersihan dan dapur itu. Mungkin ke depan saya yakin wali kotanya akan mampu menganggarkan dengan baik. Kang, untuk mengurai kemacetan sendiri tadi kan Kang, kalau ajuannya kan kalau wali kota playover ya. Playover ya. Kita akan penuhi tahun 2026, tahun 2026 nanti biar perencanaannya dibuat tahun ini.
Ya nanti di perubahan anggaran masukin perencanaan, kemudian 2026 kita sudah lelang alokasi ya. Nanti saya mungkin dalam minggu depan saya akan bawa Kepala Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kepala PUPR untuk keliling Depok memastikan titik mana yang macet dan apa yang harus dilakukan. Oke, siap. Ya. Kang, kalau tadi menyebutkan akan berkantor di Depok meminta Ya salah satunya ya, salah satunya kan gini, Depok tuh Jawa Barat, tapi Jawa Baratnya harus nampak. Karena Jawa Barat harus nampak, pemimpinnya hadir. Gubernurnya hadir nanti di Depok. Jadi selain kantor gubernur wilayah ya, kantor ekspresidenan di Kota Bogor, itu kita juga akan bikin spesial nanti di Kota Depok dan Kota Bekasi. Karena itu dua-duanya langsung berbatasan dengan DKI Jakarta. Teknisnya gimana Kang? Di balai kota Ya, atau di Ya bisa bikin kantor sendiri, bisa juga ikut dengan salah satu ruangan di balai kota. Kita nggak ada problem. Kita jangan terlalu protokol saat ini. Yang penting esensinya tercapai. Oke. Ya. Kang, mobil dinas sendiri tadi Kang katanya Oh iya, yang baru nih. Saya nggak minta dan wali kota Depok kayaknya juga sudah nggak akan minta. Saya tadi ditelepon oleh Bupati Purwakarta nggak akan minta. Saya ditelepon oleh Bupati Subang juga nggak akan minta. Nanti banyak loh para bupati yang visinya sama dengan saya pasti akan menolak mobil dinas baru. Saya pastikan itu. Mereka nanti akan satu harapan dengan saya untuk bersama-sama. Karena saya betul-betul akan hadir menjadi ayah dari para bupati wali kota. Tanpa bicara lagi partai. Dialihkan anggarannya untuk beberapa. Ya apa yang menjadi mendasar? Mendasar kan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi sekolah, kemudian termasuk infrastruktur untuk kebersihan. Kan kita tahu cerita honor tadi kan, bagaimana petugas kebersihan di pasar uangnya harus pinjam ke 3 juta ke kantor, harus dicicil 700, habis itu minjem lagi, minenjali. Itu bisa jadi kemiskinan baru kalau nggak diselesaikan. Kalau lubang tutup lubang doang. Nah itu yang harus diselesaikan. Dan saya juga sudah ngumpulin tim akselerasi anggaran Pemprov ya. Kalau saya kan tidak bentuk tim akselerasi, tapi Pemprov Jabar membentuk. Dan saya sudah bertemu mereka, sudah punya kisi-kisi. Insya Allah lah kalau barang 1 triliun kita sudah bisa sisihkan untuk pembangunan di Jawa Barat existing ya, karena saya kan menggarapnya dari tengah bukan dari awal. Tapi nanti kalau ke depan dari awal insya Allah akan terencana dengan baik. Rutilahu sendiri tadi akan naik jadi 50. Standarnya 50 Pak. Kalau ingin, jadi saya tuh biasa bangun rumah rakyat miskin ya. Jadi kalau standar 50 dia punya dapur, punya MCK. Kalau 40 nggak punya MCK. Jadi kalau 50 punya dapur MCK. Tapi kalau pemerintah desa misalnya dan kelurahannya punya partisipasi, misalnya membangunnya kerja bakti deh, orang-orang yang punya kemampuan ikut nyumbang nggak ada masalah. Ada stimulus gitu ya? Ada stimulus di lingkungannya kan nggak ada soal. Infak sedekahnya nanti diarahin untuk membangun Rutilahu nggak ada problem. Ya. Nuhun Kang. Ya, misi. Terima kasih. Sehat-sehat. Selfie dong, selfie.